Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1521 benar. Amporae menyaksikan Lila, Zaire, dan Damaris pergi, ekspresi rumit berkedip-kedip dengan warna hijau tua di matanya. Ada perang yang terjadi di dalam dirinya. Bukanlah kepribadiannya untuk duduk santai dan tetap aman. Dia lebih suka memimpin barisan depan meskipun itu membahayakan nyawanya. Dia adalah seorang malaikat, putri Demon Sage. Bagaimana dia bisa merasa nyaman hanya duduk di sini? Namun, ketika ia mengingat kembali ekspresi Dion yang hampir memohon, ia merasa hatinya bergetar. Ia tidak sanggup menolaknya. Amporae menghela nafas. Apakah ini artinya jatuh cinta? Itu membuatku sangat lemah. Dia berpikir dalam hati dengan agak getir. Litorae, kau di sini. Suara yang agak gembira memenuhi telinga Amporae. Tetapi mengingat betapa dalam dan kunonya suara itu, kegembiraan itu terasa tidak pada tempatnya. Ayah, bukankah seharusnya kamu merawat tubuh barumu? Amporae memandangi arwah ayahnya yang melayang. Tidak hanya berbahaya bagi jiwanya berada di sini tanpa perlindungan apapun, terutama mengingat ini hanya sebagian jiwa. Bah, iblis Sage mendengus. Anak laki-laki itu mempunyai harta karun yang bagus, tapi bahkan harta itu pun ada batasnya. Akan lebih efisien jika jiwa tebal itu bekerja pada satu individu dalam satu waktu. Karena Esmeralda adalah tuannya, aku mengizinkannya untuk pergi terlebih dahulu. Itu, akhirnya giliranku. Amporae menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa ayahnya hanya melarikan diri dari kenyataan karena dibantu oleh seorang anak laki-laki yang masih memiliki rasa permusuhan terhadapnya. Bahkan, akan lebih ganas lagi jika gadis kecilnya tidak memilihnya sebagai suaminya. Sol Tome adalah harta karun yang hampir tak tertandingi. Terlebih lagi setelah jiwa Dion mencapai alam Dao. Tidak ada masalah dengan itu menyembuhkan banyak jiwa sekaligus. Dan, itu sangat efisien dalam melakukannya dengan bantuan batu kehidupan binatang surgawi itu. Melihat Amporae tidak mengatakan apa-apa, Demon Sage sedikit tersipu malu, sebelum terbatuk untuk mengganti topik pembicaraan. Ada apa? Apakah dia menindas gadis kecilku? Tunggu saja sampai aku mendapatkan tubuhku, aku akan menghajar bocah cilik itu hingga jatuh ke tanah. Amporae tersenyum ringan. Tidak, dia tidak menindasku sama sekali. Malah sebaliknya, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dion sudah lama mengambil keputusan untuk mempercayai istrinya untuk berjuang di sisinya. Tapi dia menyimpang dari itu hari ini. Sulit untuk menyalahkannya mengingat keadaannya, tapi sulit juga bagi Amporae untuk melawan sifatnya. Jika dia terpaksa berubah demi bisa bersama pria yang dicintainya, apakah hubungan seperti itu akan sehat? Setelah mendengarkan cerita tentang apa yang terjadi, Demon Sage terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Dia sepenuhnya setuju dengan Dion. Dia juga tidak ingin putrinya terlibat dalam bahaya. Apa? Demon Sage membeku. Apakah kamu baru saja mengatakan dia menemukan pil Santo bela diri? Cepat, beritahu aku, berapa banyak? Mata Zamrud indah Amporae berkedip bingung melihat reaksi ayahnya. Tentu saja, pil Santo bela diri adalah harta karun yang menantang surga. Tapi, seseorang seperti Demon Sage yang telah melihat begitu banyak hal seharusnya tidak terkejut dengan hal itu. Bagaimanapun, dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi eksistensi tinggi sebelum dia kehilangan nyawa. Dia juga dikenal sebagai ahli pengembangan tubuh terhebat yang pernah hidup. Reaksi semacam ini tidak cocok untuk perawakannya. Tuan suami bilang dia menemukan mereka di dunia mistis, itu memberinya 1000. Dia sudah menggunakan 14 di antaranya sampai sekarang. 10 pada wakil komandan, 1 pada dirinya sendiri, dan 3 pada Alexandria, Madeline dan Clara. 15 jika Anda memasukkan 1 yang dia sisihkan untukku, dan 17 jika kamu memasukkan 2 junior dan Aiden terlalu muda untuk diambil. 1000, jantung Demon Sage berdebar kencang. Ayah, ini tidak sepertimu, maafkan aku, hanya saja ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Konstitusi martial saint saya awalnya adalah konstitusi kuno yang terus diwariskan dalam bentuk yang jauh lebih lemah. Pria yang dikenal sebagai martial saint pertama konon memiliki kemampuan untuk membentuk 117 meridian dan membuka dantiannya sendiri tanpa transendensi. Meskipun tampaknya perbedaan antara saya dan dia hanyalah fakta bahwa dantian saya akan terkunci sampai saat saya transendensi. Kenyataannya adalah bahwa dia seperti langit tanpa batas sementara saya hanyalah air yang keruh. Sama seperti orang lain dengan konstitusi kuno, orang suci bela diri pertama pasti mati sebelum dia bisa melampauinya. Tapi, dia tidak mau meninggalkan warisannya seperti ini sehingga ketika dia akan gagal dalam kesengsaraannya. Dia mengumpulkan kekuatan dantiannya untuk membentuk apa kita kenal sebagai pil martial saint hari ini. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak yang dia ciptakan hari itu, tapi setidaknya jumlahnya beberapa juta.
Saat itu, klan-klan yang kuat berperang memperebutkan pil-pil ini dan mereka dimonopoli oleh mereka yang memiliki kepalan terbesar. Mereka kemudian menyimpan pil-pil ini dan hanya akan mengeluarkan satu, paling banyak dua, per generasi. Ini akan membantu para jenius terhebat klan mereka untuk mencapai kesejahteraan. Dan memperpanjang umur klan mereka dan membangun iman. Agar warisan dunia mistis ini memiliki 1000 pil ini saja, mereka pastilah klan yang sangat berpengaruh sejak saat itu. Saya mengerti, tapi mengapa ini begitu penting? Amporae mengerutkan kening. Kau tidak mengerti sampai sekarang? Bagi orang biasa, ini hanyalah kesempatan untuk mendapatkan sebagian kemampuan martial saint. Tapi, bagiku, ini adalah kesempatan untuk menjadi orang pertama yang menyebabkan konstitusi kuno yang sama muncul 2 kali. Mata tenang Amporae bersinar karena terkejut. Tidak heran ayahnya begitu bersemangat. Tapi, ayah tidak mungkin menjadi orang pertama yang memikirkan hal ini, kan? Amporae bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, bukan tidak mungkin bagi klan-klan yang kuat itu untuk melahirkan para biksu bela diri mereka sendiri. Bukan, keyakinan mereka sudah pasti cukup tinggi untuk melahirkan banyak talenta konstitusi dewa. Iblis Sage menghela nafas. Kamu benar. Proses pembukaan meridian baru cukup menyakitkan, jadi bisa dibayangkan betapa menyakitkannya membuka dantianmu sebelum waktunya. Semua yang mencobanya sudah mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1522 serupa. Amporae mengerutkan kening. Kalau begitu kamu pasti tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan mengizinkanmu. Kamu sudah mati sekali. Apakah kamu benar-benar ingin mati lagi? Sang bijak iblis terkekeh, menghindari tatapan tajam putrinya. Di masa mudaku, aku akan melakukannya. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Orang tua ini tidak memiliki ambisi seperti itu lagi. Sebenarnya, banyak musuh yang kubuat, musuh yang sama yang membunuh ibumu, adalah membuatku marah karena aku membuat mereka marah terlebih dahulu. Klan Pakal kita tidak memiliki sejarah yang mendalam yang diperlukan untuk mendapatkan pil-pil suci ini bagi diri kita sendiri. Jadi, satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkannya adalah dengan berperang dengan klan yang memilikinya. Sayangnya, kesombonganku menguasai diriku. Aku memprovokasi klan-klan itu jauh lebih awal daripada yang seharusnya untuk mimpi itu. Iblis Sage menghela nafas. Aku pikir selama aku mendapatkan konstitusi kuno, aku tidak akan terkalahkan. Pada saat itu, aku bisa menyapu alam fana dan menyelesaikan impianku untuk menyatukan semuanya. Aku naif. Klan kuadran luar itu adalah monster menara kuadran tidak bisa berharap untuk dibandingkan. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan 100 kuadran dengan mudah, kecuali naga dan kilin. Jika bukan karena harta karun klan Jafari, aku akan musnah bahkan sebelum aku tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Amporae tidak mengetahui hal-hal ini? Dia dikejar selama bertahun-tahun sebelum roh ayahnya menemukan jalan kembali padanya. Mereka bahkan memasuki menara untuk mengejarnya. Tentu saja, itu bukan karena mereka takut akan ancaman darinya. Saat itu, beberapa begitu tergila-gila dengan kecantikannya sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadikannya milik mereka. Untungnya, dia membaik dengan sangat cepat berkat kondisi tubuhnya yang aneh, sehingga para ahli yang mereka kirim menjadi terlalu cepat ketinggalan zaman untuk menyakitinya. Anggap saja ini kegilaanku yang lama. Demon Sage dengan acuh tak acuh. Biarkan aku membantumu menyerap pilnya. Tolong aku, alis Amporae terangkat. Tentu saja, aku bisa membantumu. Jika kamu menggunakan jiwaku sebagai wakil, energinya akan jauh lebih lembut karena sangat cocok denganku. Lalu, aku bisa meneruskan energi itu langsung kepadamu karena jiwa kita cocok sebagai ayah dan anak, jika kita juga mengandalkan batu kehidupan dan ki primordial dalam alam binatang surgawi. Hanya beberapa minggu saja sudah cukup bagimu untuk mengintegrasikan 3 meridian baru. Oh, hanya beberapa hari jika kamu memasuki tidur nyenyakmu. Mengapa Demon Sage diakui sebagai kultivator tubuh terhebat yang pernah ada? Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki teknik penyempurnaan tubuh seperti yang dimiliki Orcus. Dia juga tidak memiliki konstitusi pertahanan terbaik. Sebenarnya, itu tidak masuk akal. Tapi, rahasianya di sini ada pada pemahamannya tentang tubuh manusia. Meskipun Dion menerima teknik penyempurnaan tubuh tingkat dewa dari Orcus, tubuh dewa palsu, efisiensi budidaya Sage Iblis bahkan satu langkah di atas ini. Dion memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap susunan alkimia sehingga rasanya seolah-olah itu diciptakan untuknya. Namun, cinta Demon Sage adalah pengembangan tubuh. Dia tidak hanya memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang tubuhnya sendiri, dia juga mampu memahami tubuh orang lain hingga tingkat yang sangat tinggi. Bagaimana lagi dia bisa melatih murid Ipsum yang biasa-biasa saja ke alam Dao hanya dalam 500 tahun? Kamu akhirnya memahami keadaanku yang tertidur, ayah. Amporae bertanya penuh harap. Sebenarnya aku sudah memahaminya cukup lama. Hanya saja aku tidak ingin menyia-nyiakan masa mudamu,
Jadi aku tidak melihat ada gunanya menjelaskannya kepadamu sampai kamu bisa meninggalkan dunia mistisku. Lebih baik kamu tetap dalam keadaan tersuspensi agar kamu tidak menua. Juga, aku sedikit khawatir dengan kondisi tubuhmu sebelumnya. Aku tidak ingin menularkan kekhawatiran itu kepadamu. Konstitusimu adalah konstitusi tingkat bumi yang terlupakan yang dikenal sebagai Mus Hypnos. Kelas bumi, alis Amporae berkerut. Konstitusinya terasa terlalu menantang untuk berada di tingkat bumi. Jangan meremehkan konstitusi tingkat bumi, Rae kecil. Beberapa di antaranya, dalam situasi yang tepat, bisa menjadi sangat kuat. Misalnya, konstitusi tingkat bumi, kehendak bumi. Fungsinya sederhana. Semakin besar dan berat tubuh penggunanya, semakin kuat mereka jadinya. Jika terlahir sebagai manusia normal, kilaunya akan berkurang kecuali mereka bisa mendapatkan teknik perluasan. Namun, jika terlahir sebagai raksasa, atau binatang buas yang bisa berubah menjadi makhluk besar, betapa kuatnya dia menjadi. Mus Hypnosmu agak istimewa dalam hal serupa. Hypnos adalah dewa laki-laki yang digambarkan sebagai perwujudan tidur dalam banyak budaya kuno. Inspirasinya adalah cinta dalam hidupnya, seorang wanita yang diberkatinya dengan tidur yang menenangkan sepanjang hidupnya. Konstitusi ini pada awalnya relatif lemah, tetapi Hypnos sedikit narsisis. Dia percaya bahwa kehidupan pertamamu tidak membutuhkan tidur yang nyenyak karena kamu memilikinya. Mengapa kamu perlu tidur ketika kamu memiliki pria yang baik, sisimu? Namun, jika seseorang yang lahir dengan konstitusi ini di kehidupan sebelumnya terlahir kembali dengan konstitusi ini, maka itu akan menjadi sesuatu di dunia lain. Hypnos percaya bahwa karena kecil kemungkinannya dia akan mengikutimu ke kehidupan ini, kamu akan diliputi kesedihan. Dan lebih memilih tidur dalam jangka waktu lama untuk melarikan diri. Dia ingin memberi insentif pada kesedihan saat tidur ini, jadi dia memberi hadiah lebih banyak padamu semakin lama kamu tidur. Mata Amporae melengkung karena terkejut, lalu akhirnya mengerti. Bagaimana konstitusi bisa mempunyai persyaratan yang begitu keras? Kebetulan terlahir dengan konstitusi yang sama 2 kali dalam 2 masa kehidupan berturut-turut. Hal seperti itu tidak mungkin sampai menjadi omong kosong. Apakah ini hal yang buruk? Atau hal yang baik? Amporae bertanya, agak khawatir. Jika Hypnos ini seorang narsisis, bukankah itu berarti dia lebih suka dia tidur selamanya? Bagaimana jika suatu hari dia tertidur, namun tidak pernah bangun lagi? Aku juga mengkhawatirkan hal serupa. Kalau tidak aku akan memberitahumu lebih awal, kata Demon Sage lembut. Tapi, setelah mengetahui ceritamu dan cerita Dion, aku merasa lega. Jika bukan karena kondisimu, aku pasti sudah membunuh bocah itu sejak lama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1523 tantangan. Melihat kebingungan putrinya, Demon Sage menjelaskan. Jika bukan karena Dion, kau pasti khawatir tentang ini. Tapi, aku yakin kau tidak perlu khawatir sekarang. Hypnos sebenarnya bukan orang sungguhan. Ya, lebih tepatnya, dia memang manusia. Tapi kau bukanlah orang yang sebenarnya dia cintai. Hypnos mewariskan sebagian dari konstitusi kunonya untuk melindungi istrinya, yang menyebabkan konstitusi itu mulai diwariskan. Akibatnya, ada aspek reinkarnasi dan cinta yang tertanam dalam konstitusi ini. Kamu tidak hanya harus berbagi konstitusi yang sama di antara 2 kehidupan untuk mencapai potensi penuh konstitusi ini. Kamu juga harus berbagi kekasih yang sama di antara 2 kehidupan, atau reaksi dari konstitusi ini akan lebih buruk daripada yang lain. Serangan balik terhadap konstitusi tidak jarang terjadi. Misalnya, bakat Ri sempat tertahan dalam waktu lama karena alasan ini. Madeline adalah contoh lainnya. Sebelum konstitusinya pulih sepenuhnya, dia menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Dion percaya bahwa si kembar, Mia dan Bella adalah contoh lain dari reaksi semacam ini. Sayangnya dia tidak berhasil menemukan solusi sebelum mereka meninggal. Mengingat betapa berbelit-belit dan tidak masuk akalnya Mus Hypnos, tidak mengherankan jika Mia dan Bella memiliki konstitusi yang lebih kompleks. Ayo, itu sudah cukup. Kamu ingin membantu bocah kecil itu, kan? Hanya dalam beberapa hari, tak seorang pun di bawah alam puncak Dao akan dapat menyentuh gadis kecilku. Dan dengan kecapi naga emasmu, bahkan puncaknya ahli alam Dao tidak bisa menghentikanmu untuk melarikan diri. Amporae tersenyum manis. Dia tidak berencana memberitahu Dion tentang hal ini. Dia yakin dia sendiri sedang mengalami stres yang besar. Senyuman dingin menyelimuti wajah Amporae saat gambaran ilusi sayap merah darah muncul di punggungnya. Rasanya suhu sol planet turun drastis beberapa puluh derajat dalam sekejap, bahkan awan di atasnya pun tampak memerah. Aritzia itu sangat berani. Suami yang dia pilih, Amporae Sacharo, bukanlah tipe orang yang bisa didekati oleh siapapun. Dia akan memandikan kota Sapientia dengan darah. Dion tidak menyangka keluarganya bangkit untuk mendukungnya. Seandainya dia khawatir, dia akan merasakan kehangatan yang tak ada habisnya di hatinya. Dia terus bekerja dengan kecepatan tercepatnya. 2 minggu adalah perkiraannya, tapi entah kenapa dia merasa tidak nyaman.
Lawan yang dia hadapi bukanlah individu biasa. Dion samar-samar merasa bahwa Aritsia sadar bahwa harta karun klan Jafari akan segera selesai tugasnya. Faktanya, bagaimana Dion bisa mengetahui apakah dia telah mengambil tindakan atau tidak sebelum memperingatkannya? Pikiran ini menyebabkan Dion bekerja semakin cepat. Ekspresi tenang di wajahnya tidak pernah berfluktuasi saat dia tanpa sadar tergelincir ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Seperti yang ditakutkannya, hari ketujuh belum berakhir sebelum termometer baru Ki spasial menarik perhatian Dion. Hanya beberapa ratus juta jauhnya, kehadiran 6 ahli Dao membuat mata Dion bertambah. Aritsia ini benar-benar tidak menyia-nyiakan usahanya. Keenamnya adalah ahli Dao tingkat tinggi, yang terkuat di alam Dao ke-8, dan yang terlemah di alam Dao ke-7. Bahkan jika Dion menyuruh Amporai datang, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan barisan seperti itu. Dion menyadari dari aura binatang yang mereka pancarkan bahwa keenam orang ini pastilah anggota BPA peringkat atas. Mengapa mereka datang? Itu pasti untuk membuat klan Pelangi Kunpeng bergabung dengan barisan mereka. Klan monster tingkat transenden terlalu menarik. Tapi itu juga berbahaya bagi mereka. Jika klan Pelangi Kunpeng setuju, maka semuanya akan baik-baik saja bagi mereka. Namun, jika mereka tidak setuju, BPA akan membunuh mereka semua. Karena alasan ini, Dion sudah lama membekukan benteng di bawah air mereka. Dia bahkan tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk ragu. Terlepas dari semua pertempuran yang Dion hadapi dalam hidupnya, sejauh ini akan menjadi tantangan terbesar. Aura Madeline melonjak. Langit tampak beresonansi dengan tubuhnya saat cahaya menyilaukan terpancar dari kulit putihnya. Fiona dan kedua temannya merasa terkekang oleh kesuciannya. Gaun putihnya bersinar sangat terang sehingga seolah-olah serangan mereka tidak berhasil. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Gaun putih ini merupakan warisan dari ibu kulit putih. Rupanya harta karun tingkat spiritual tidak berarti apa-apa ketika harta karun tingkat tertinggi tampaknya hanya menarik sepeser pun bagi Dion. Tetapi merupakan kesalahan jika meremehkan gaun putih ini. Gaun itu, yang lebih dikenal dengan nama White Mother's Grace, merupakan harta karun mutlak bagi mereka yang telah menerima kehendak surgawi. Diwariskan dari ibu kulit putih pertama, ia memiliki kemampuan untuk bertindak defensif dan sebagai penguat. Satu-satunya alasan mengapa benda itu dinilai sebagai harta karun tingkat spiritual adalah karena potensinya sudah dapat dimanfaatkan hanya dengan ki surgawi. Apalagi dengan mempertimbangkan ibu-ibu kulit putih. Tanpa ragu dapat dikatakan bahwa Madeline termasuk di antara persentase individu teratas yang pernah menggunakan harta karun ini justru karena dia telah berhasil mengembangkan kehendak surgawinya ke ranah hukum tertinggi. Segera, 70% kekuatan serangan lawannya hilang bahkan sebelum mereka bisa mencapainya. Dan, yang lebih baik lagi, keinginan surgawinya meningkat dari alam niat ke-8, ke alam yang satu dengan Dao. Dering musik Ki yang memukau berkembang keluar, membuat ahli ketiga Dao semu itu mundur ke belakang. Namun, garis kekhawatiran pada wajah halus Madeline tidak memudar. Meskipun dia yakin musuhnya tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mampu menangani 3 ahli Sudo Dao sendirian, dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Pertama, para pengikut sekte Flaming Lily terus berjatuhan satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Madeline selamat dan membunuh orang untuk mencapai stasiun demi bertahan hidup, sekte Flaming Lily akan tamat. Ini jika mereka bekerja keras sejak awal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1524 pergi. Kedua, dia bukanlah Dion yang memiliki stamina jiwa tak terbatas. Mempertahankan hukum tertinggi seperti ini, terutama setelah secara paksa meningkatkannya satu tingkat niat dengan bantuan rahmat Ibu Putih, adalah hal yang sulit baginya. Dia menduga paling lama, dia bisa melanjutkan selama 10 menit lagi. Haruskah aku lari? Rahang Madeline mengatup. Sungguh menyakitkan baginya menyaksikan rekan-rekan muridnya jatuh satu demi satu. Dia bahkan tidak tahu apakah Sabona baik-baik saja. Gadis kecil itu seharusnya masih berada di tingkat yang lebih rendah. Apakah dia akan selamat? Atau apakah mereka akan membunuhnya juga? Pada titik ini, Madeline secara tidak masuk akal berharap Sabona juga seorang pengkhianat. Setidaknya dia tidak harus mati. Madeline melihat ke langit. Karena disposisi dewinya, tidak ada yang lebih dia benci selain darah dan perang. Dia bisa dikatakan kebalikan dari Amporai. Namun, dia berjuang karena dia tahu inilah yang dibutuhkan Dion. Meski begitu, Madeline merasa berbeda dari Amporai dalam hal ini. Bukan hanya karena kebenciannya pada perang, tapi lebih dalam lagi karena dia tidak merasa bahwa dia mengkompromikan dirinya sendiri demi cinta. Madeline menyadari bahwa tanpa perang, mustahil mewujudkan dunia damai yang dia ingin tinggali. Tentu, Madeline berjuang untuk Dion, tetapi secara pribadi, dia juga berjuang untuk dirinya sendiri. Mereka membutuhkanku, Madeline berkata dengan tegas. Dua istri, dua wanita klan Sacharo, mencapai kesimpulan yang sama dengan mengambil jalan yang berbeda.
Raungan halus keluar dari bibir Madeline saat ketiga ahli Sudo Dao pulih dan bergegas ke arahnya. Pada saat itu, perwujudan Dewi cantik muncul di punggungnya. Keindahannya nyaris membutakan, sampai-sampai tak berani mencarinya terlalu lama. Semua energi di kota Lili Tengah sepertinya mengalir deras ke arah Madeline. Karena dia memilih untuk bertarung, dia akan berusaha sekuat tenaga. Disposisi Dewi, ini mungkin satu-satunya konstitusi yang berperingkat sangat tinggi sehingga tampaknya tidak memiliki penerapan langsung pada pertempuran. Bahkan Eternity's Balance yang berperingkat lebih rendah dapat membantu seseorang memadukan keinginan. Namun, disposisi Dewi tidak memiliki tujuan yang jelas. Malah, hal itu sepertinya hanya meningkatkan kecepatan kultivasi ke tingkat yang tidak saleh. Namun, selama beberapa tahun terakhir, pemahaman Madeline semakin mendalam. Dia pernah percaya bahwa inti dari konstitusinya adalah kemurnian. Inilah sebabnya dia berhasil meningkatkan kehendak surgawi menjadi hukum tertinggi ketika banyak orang lain tidak bisa. Namun, berkat daun teh dari nafas tanpa pamrih surga, dia memahami bahwa itu jauh lebih dalam dari sekedar ini. Madeline dicintai oleh surga. Kekasih sampai-sampai tidak berani memperlakukannya seketat yang dilakukannya pada anak-anaknya. Disposisi Dewi Konstitusi kuno berasal dari produk anak surga yang terbebas dari batasan surga, membumbung melampaui lingkupnya. Jika Madeline membuka kemampuan konstitusinya bahkan hingga 1% dari level pencetusnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi ahli terkuat di alam fana. Rambut dan mata ungu Madeline berubah menjadi kobaran api emas putih. Warnanya seakan hilang dalam sekejap, melukis Madeline dengan kuas surgawi. Pada saat-saat seperti ini, dia mengerdilkan setiap wanita yang ada. Keanggunannya, auranya, semuanya adalah puncak kesempurnaan. Saat sebuah manifestasi mencapai alam tertingginya, hal itu akan menimbulkan perubahan pada tubuh penggunanya. Tekanan yang diberikan Arithzia terhadap Dion dan keluarganya hanya dapat menghasilkan satu dari dua hal, mereka akan retak dan mati karenanya. Atau mereka akan bangkit menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Madeline, setelah memilih untuk bertahan dan bertarung, dengan paksa melangkah ke arah yang terakhir. Madeline telah menggunakan pusaka ibu kulit putih. Dia tahu bahwa setelah hari ini, mengingat kekayaan pengetahuan yang dimiliki musuh-musuh mereka, hal-hal ini akan terungkap. Namun, ini bukanlah kekhawatiran yang ada dalam pikirannya. Faktanya, dia tidak punya kekhawatiran untuk dibicarakan. Pikirannya jernih. Dia melayang melintasi langit, kakinya yang telanjang dan halus seakan memainkan melodi yang menenangkan di hati semua orang di sekitarnya. Aku mengerti. Semuanya. Sensitivitas Madeline terhadap energi sepertinya selalu tinggi. Dia bisa merasakan kegelapan berputar-putar di sekitar beberapa orang, dan ketakutan di sekitar orang lain. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia mencoba memanipulasi emosi ini, dia bisa saja melakukannya. Semua jenis energi yang tampaknya tersembunyi bagi orang lain terbentang di hadapannya. Jika Dion mendengar Madeline menjelaskan hal-hal ini kepadanya, gambaran pertama yang muncul di benaknya adalah Luna. Sosok mungil dan menyedihkan itu, yang melangkah ke dalam jurang angin yang menyengat terkadang muncul dalam mimpinya. Bagaimana dia bisa lupa? Bukankah Luna telah memanipulasi emosi Dion bahkan hingga melupakan cinta pertamanya Amporae? Dia tampaknya juga memahami semua energi dunia. Namun, ini masih terlihat berbeda. Madeline tidak mempunyai beban sebesar itu di hatinya. Energinya mengalir jauh lebih lancar baginya, seolah-olah hanya sebuah pikiran saja yang bisa membuat energi itu tunduk pada keinginannya. Dia tidak merasakan tekanan yang menghancurkan dunia yang pernah ditanggung Luna di pundaknya. Mungkin Madeline dan Luna memiliki konstitusi yang sama. Mengingat Luna jauh lebih tua dari Madeline pada saat itu, dia juga memahami esensi disposisi Dewi. Cahaya yang menghancurkan penghalang bergema saat kehadiran melonjak ke langit. Saat itu, bukan hanya emosi yang bisa dilihat Madeline, tapi semua jenis energi, bahkan yang berasal dari tubuh. Dengan satu pemikiran, kehadirannya menerobos wilayah Markis, melewati wilayah Duke, dan memasuki kerajaan sejati. Madeline tersenyum tipis. Semua pertarungan terhenti di hadapannya. Kehadiran tingkat Markisnya belum cukup untuk membuat perubahan besar pada lanskap medan perang, tapi sekarang dia merasa semuanya ada dalam genggamannya. Madeline mengabaikan emosi negatif yang berputar-putar dalam diri sesama muridnya. Sebaliknya, dia melatih jejak samar penyegelan Ki. Dia tahu bahwa ketika Dion menyelamatkan Yande Fere, dia memiliki segel yang terukir di tubuhnya yang menggunakan meridiannya sendiri sebagai formasi. Ini berarti bahwa semua pengkhianat kemungkinan besar memiliki nasib yang sama. Madeline hanya butuh sekejap untuk menemukan semuanya. Pergi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1525 apa yang terjadi? Ratusan murid mulai menghilang, satu demi satu. Tanpa banyak kejutan, bahkan dua ahli Sudo Dao yang membantu Fiona juga menghilang. Namun sepertinya Fiona masih setia. Karena kesadaran ilahinya tidak sebesar milik suaminya,
Madeline hanya bisa terbang ke seluruh kota dengan kemampuan terbaiknya, mengusir penjahat demi penjahat. Gelombang kelelahan menguasai upaya Madeline, tetapi dia terus maju, tidak mau berhenti di tengah jalan. Gelombang kejutan dari para murid yang diusir secara paksa dari kota Lili Tengah segera menarik perhatian orang-orang di luar kota. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menonton. Meski begitu, mereka masih unggul. Karena perjanjian di sekitar kota, Madeline tidak bisa berteleportasi bersama rekan-rekan muridnya. Namun juga, kota itu masih terkepung. Bagi mereka, Madeline adalah tikus yang terpojok. Mereka juga percaya bahwa tidak mungkin dia mengetahui siapa penjahat dan siapa yang bukan. Ini mungkin berarti dia terpaksa mengusir siapapun yang mencurigakan. Jika dia benar-benar melakukan ini berarti suasana di kota tidak akan terlalu bagus. Semua orang akan memperhatikan mereka, dan jika ada tikus yang terlewatkan oleh Madeline, mereka dapat dengan mudah menimbulkan masalah lagi. Lebih baik lagi, Dion, kekhawatiran terbesar mereka, tidak terlihat. Artinya, informasi yang mereka terima dari penghasutnya benar adanya. Dewa sejati, Sacharo pasti terlibat dalam masalah yang terlalu besar untuk dia tangani jika dia tidak datang membantu istrinya. Itu atau segel ketat mereka terhadap informasi menghasilkan keajaiban. Banyak dari kesimpulan ini yang benar. Satu-satunya yang menyimpan ringkasan adalah pemikiran mereka bahwa Madeline mengusir seseorang secara acak. Namun, meski begitu, masalahnya belum sepenuhnya sempurna. Terutama setelah Madeline terjatuh dari langit, terlalu lelah untuk melanjutkan. Warna emas putih pada rambut dan mata Madeline memudar. Tubuhnya sakit, tapi karena dia menggunakan Valet Revival Flames, dia tidak punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia masih memiliki akses ke kehidupan dan karakteristiknya, dia tidak memiliki stamina untuk menggunakannya. Melihat ini, Fiona ragu-ragu. Setelah ketakutannya terhadap Madeline membangunkannya dari dukanya, beberapa hal menjadi jelas baginya. Karena Madeline bisa mengusirnya, kenapa dia tidak? Juga, mengapa menonaktifkan Cherry daripada membunuh saja? Dan yang terakhir, ketika Madeline mulai mengusir orang, kenapa dia masih di sini? Jika kamu ingin membunuhku, silakan coba. Tetapi ketahuilah bahwa kesabaranku pun terbatas, kata Madeline sambil terengah-engah. Jika aku terpaksa harus memilih antara hidupmu dan kehidupanmu, ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah memilih hidupmu. Bahkan rasa empatiku kamu pun tidak bisa membuatku rela meninggalkan suamiku. Fiona gemetar sebelum dia jatuh ke tanah sambil menangis. Dia mengerti betul sekarang bahwa saudara perempuan yang dia miliki sepanjang hidupnya benar-benar bermusuhan dengan sekte mereka. Pada saat ini, Yandere sedang berlari dengan kecepatan tertinggi menuju kota Lili Tengah. Ketika dia sampai di sekitar kota, dia tepat pada waktunya untuk menyaksikan masuknya murid-muridnya. Karena dia belum menerima daftar karena segelnya dihancurkan oleh Dion, dia memiliki kekhawatiran yang sama yang memandang musuh Madeline sebagai kekuatan. Dia mengira Madeline mulai mengusir murid-muridnya secara acak. Dia telah mengambil cincin spasial murid perempuan itu dengan harapan dia dapat menemukan daftar di dalamnya. Tetapi tampaknya sekte gagak emas lebih pintar daripada memberikan sesuatu yang begitu penting dalam bentuk fisik. Yang dia temukan hanyalah sekelompok harta karun yang tidak bisa dilihat matanya. Berhenti, siapa kamu? Para penjaga yang tersebar di sekitar kota Lili Tengah segera melihat Yandere dan menghentikan. Jelas sekali, mereka tidak bisa mengizinkan siapapun masuk saat ini. Jika tidak, segel ketat mereka terhadap informasi hanya akan menjadi mimpi buruk. Pertanyaan mereka hanyalah kepura-puraan. Hanya ada dua hasil, Yandere adalah sekutunya, atau dia akan ditangkap dan dirantai sampai cobaan ini selesai. Yandere mengerutkan kening. Periksa daftarmu, jangan hentikan aku. Aku sedang melakukan sesuatu yang penting. Dia berusaha untuk berjalan cepat, tetapi para penjaga menghentikannya lagi. Senyuman terlihat di wajah mereka yang sombong. Maafkan aku, Lady Yandere. Tapi, kami perlu melihat segelmu. Hanya untuk memastikan. Tiba-tiba, Yandere mengerti. Segel itu selalu dipasang di bagian paling intim seseorang agar tetap tersembunyi. Bajingan-bajingan praktis ini mengharuskan Anda menelanjangi hanya agar mereka dapat memuaskan hasrat rendah mereka. Mereka sudah tahu bahwa Yandere adalah pengkhianat sektenya dan pion dari sekte gagak emas. Jadi mengapa tidak mengambil keuntungan? Bukankah dia bersumpah untuk selalu mengikuti perintah murid sekte mereka? Mata abu-abu Yandere bersinar dengan cahaya dingin. Aku tidak akan mengutarakan lagi. Bergerak. Kelompok penjaga ini hanyalah orang-orang bodoh. Jika Yandere terikat oleh segelnya untuk mengikuti semua instruksi selama itu berasal dari anggota sekte mereka, dia pasti sudah lama terbongkar sebagai pengkhianat. Bagaimana jika sekte Flaming Lily dan sekte gagak emas sedang mengalami konflik kecil dan salah satu murid sekte gagak emas dengan seenaknya menyuruh Yandere untuk marah? Bukankah dia wajib mendengarkan perintah orang itu? Lalu tanda identitasnya akan terungkap karena sesuatu yang tidak relevan?
Jelas sekali, segelnya tidak dibuat dengan cara ini. Hanya ada sekelompok kecil individu eselon atas Yandere yang harus mendengarkan perintah tanpa pertanyaan. Tapi, orang ketiga yang bodoh ini terlalu dibutakan oleh nafsu mereka untuk memahami sesuatu yang begitu sederhana. Bahkan mereka kaget dengan respon Yandere. Kamu budak kecil, apakah pertanda kamu berharga? Salah satu penjaga menggeram. Mat, Yandere adalah seorang wanita yang tanpa emosi berevolusi dari sesama muridnya. Mengapa dia ragu untuk membunuh seseorang yang telah menghinanya? Dalam sekejap mata, 5 penjaga tewas di bawah pedang tipis. Tapi ini jelas mengingatkan individu yang lebih layak mendapat perhatian Yandere. Benar saja, dalam waktu tidak lebih dari beberapa detik, sekelompok orang telah mengunci Yandere. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1526 siapa? Kelompok ini dipimpin oleh 2 orang ahli Sudo Dao. Yang satu perempuan, yang lain laki-laki. Namun, keduanya memiliki rambut emas utama dan mata merah klan emas. Setengah lusin sisanya berkisar dari alam surgawi yang lebih tinggi hingga puncak. Keduanya lahir terlalu dini untuk menjadi keturunan yang melindungi Dewa Emas dan masing-masing memiliki kaki di alam Dao. Para ahli seperti inilah yang menjadi alasan mengapa Sekte Gagak Emas tidak langsung runtuh setelah kehilangan kunci dan 5 jenius mereka. Sayangnya bagi mereka, dunia mistik api emas menolak mereka yang memahami Ki yang penuh teka-teki. Jika tidak, kemenangan Dion tidak akan sesederhana itu. Laki-laki itu mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Aku membunuh mereka. Yandere menjawab dengan jelas. Alis laki-laki itu bergerak-gerak. Dia berani berbicara dengannya seperti ini? Mereka menghambat kemajuanku. Sudah diketahui umum bahwa aku sudah berada di pihakmu. Apakah hal ini perlu dilakukan? Mereka hanyalah sampah bejat. Mendengar kata-kata tersebut, perempuan itu segera mengerti apa yang terjadi dan pendiriannya melunak. Yandere mungkin seorang budak, secara teknis, tapi dia adalah bakat yang diakui sekte sejak kelahirannya. Setelah masalah dengan Sekte Flaming Lily ditangani, dia akan memiliki posisi tinggi di antara mereka meskipun tidak memiliki darah gagak atau emas. Kenapa kamu sangat telat? Meskipun laki-laki itu memahami apa yang terjadi sekarang, dia masih tidak senang dengan sikap Yandere. Yandere mengangkat bahu. Saya pikir masalah ini dapat ditangani tanpa saya dan kebetulan saya sedang bermeditasi terpencil untuk mencapai Sudo Dao. Pada saat itu, aura Yandere yang tertekan melonjak ke depan, menyebabkan laki-laki itu tanpa sadar mundur selangkah. Potensi sebenarnya Yandere telah ditekan terlalu lama. Bantuan Dion pada dasarnya menempelkan sayap pada seekor harimau, memungkinkannya terbang. Jika dia diberi pil Santo bela diri, dia tidak akan kalah dari wakil komandan Dion manapun yang berpotensi. Saya melihat Madeline mulai panik. Yandere berkata dengan jelas. Sepertinya ini saat yang tepat bagiku untuk turun tangan. Tepat ketika laki-laki itu hendak menundukkan kepalanya dan melangkah ke samping, suara gemuruh mungkin terdengar ke arah mereka dari kejauhan. Siapa yang berani menumpangkan tangan kakak perempuanku? Suara Zaire menggelegar di Middle Lily City. Pada saat ini, berita tentang 2 peserta uji coba baru menyebar ke seluruh dunia persilatan. Rumor mengatakan bahwa Tanah Drago Kilin telah melahirkan jenius tingkat dewa sejati lainnya, dan dia sebenarnya berasal dari klan iblis Kilin kecil. Namun, kabar mengenai pendatang baru kedua ini bahkan lebih heboh karena rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang mampu membuat hati seseorang bergetar. Tubuh kecil lila yang halus sepertinya membuat kuadran menara itu sendiri pingsan. Suara jiwa yang terperangkap dalam kegembiraan di dunia persilatan. Apa katamu? Alis halus Aritzia melengkung. Sulit dipercaya bahwa mata indah seperti itu memiliki rencana tersembunyi di bawahnya. Tapi, itulah kenyataan keberadaannya. Baru saja, seorang petugas baru saja masuk, salah satu anggota cabang klan Sapientia, untuk memberinya tahu tentang beberapa kerutan pada plotnya. Ternyata, 2 individu yang tidak dikenal tiba-tiba muncul untuk mengikuti uji coba pintu surgawi, dan yang lebih mengejutkan lagi. Mereka langsung mengabaikan tingkat yang lebih rendah untuk mengikuti uji coba ini sekali lagi untuk tingkat menengah. Meskipun hal ini jarang terjadi, namun tidak jarang terjadi. Kadang-kadang klan mempunyai ujiannya sendiri, terpisah dari menara, jadi kadang-kadang para jenius harus melewati neraka mereka sendiri sebelum mengembalikan menara. Klan raksasa Kaisar Anak dan sayap malaikat mereka yang bertato hanyalah salah satu contohnya. Orang-orang ini akan menganggap tingkat yang lebih rendah tidak berguna bagi mereka dan langsung memasuki tingkat menengah. Kadang-kadang, dalam hal yang jarang terjadi, mereka akan langsung memasuki tingkat yang lebih tinggi. Namun, informasi yang biasanya dangkal seperti ini menjadi sangat penting saat ini justru karena arus bawah tanah yang besar yang dipicu oleh Aritzia. 2 orang memiliki penampilan luar biasa pada uji coba pintu langit bawah dan menengah. Kamu sudah mengatakan ini, tapi kamu belum memberiku sesuatu yang penting untuk dipatuhi. Ah, ya, saya lupa menyebutkan bahwa uji coba pintu surga yang mereka ambil adalah tingkat dewa,
dan mereka menerima hasil tingkat dewa sejati, tetapi nama mereka tidak ditemukan di peringkat manapun. Mereka lengkap tidak diketahui. Juga, laporan mengatakan bahwa mereka memasuki wilayah klan Agios setelah menyelesaikan uji coba pintu langit tengah. Pergerakan mereka hilang setelah itu. Klan Agios. Alis Arithzia berkerut. Klan Naga Kristal lagi. Arithzia harus mengakui bahwa dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa mantan dewa sejati Giralda telah menjadi salah satu jenderal iblis Dion. Inilah yang dipahami bahwa Dion jelas bukan orang yang mudah untuk menghadapi. Namun, meski mempertimbangkan hal-hal ini, dia tetap mengambil tindakan karena dia percaya diri. Ini bukanlah keyakinan tapi, Arithzia memahami cara kerja naga. Kecuali anomali dewa sejati Titus, naga tidak bertarung dalam kelompok. Bahkan wilayah kota mereka adalah produk dari para jenius dari klan mereka yang bertarung sendirian. Jadi, Arithzia tidak membujuk klan Agios. Bukti apalagi yang dia perlukan selain fakta bahwa klan Agios menyatakan Giralda telah meninggal dan memberikan penerusnya kepada adiknya. Giralda bahkan tidak mau repot-repot memberitahu anggota klannya bahwa dia telah menikah dan menemukan seorang suami. Hal ini hanya menambah kepercayaan diri Arithzia. Tapi, dia merasakan rasa gatal yang aneh di pikirannya. Naluri yang sama yang selalu dia yakini mulai muncul kembali. Cepat, ambilkan aku video uji coba mereka. Petugas itu menggeliat dengan canggung, tidak tahu bagaimana menyampaikan berita selanjutnya kepada Arithzia. Apa masalahnya? Arithzia mengerutkan keningnya. Kami tidak yakin apa yang terjadi, tapi banyak video yang dikirim ke SNN hasilnya kosong. Kami dapat melihat sedikit energi, tapi seolah-olah individu itu sendiri telah diedit. Arithzia berdiri perlahan, ekspresi termenung di wajahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1527 benar. Permaisuri Arithzia, haruskah kita? Petugas itu menyelidiki, memainkan lengan bajunya dengan takut-takut. Anda sebaiknya melaporkan hal ini kepada saya meskipun tidak ada koneksi yang kuat. Pada saat ini, setiap informasi kecil sangat berharga. Ada laporan tentang naga emas di wilayah klan jiwa, tapi entah bagaimana menghilang setelah fluktuasi besar-besaran ki jiwa menghancurkan salah satu alam semesta luar mereka. Laporan di Middle Lily City menunjukkan bahwa Madeline masih bertahan sampai sekarang. Saya belum menerima laporan lain dari Water Mist Quadrant setelah Grand Elder mereka mengizinkan Alexandria dan Jaws melarikan diri. Upayaku untuk menyelidiki rahasia kuadran ke-99 telah terhenti, dan aku tidak dapat menemukan individu yang mampu menggunakan formasi teleportasi ke kuadran ke-56. Saya telah menangkap Firver, namun dia menolak mengatakan apapun bahkan setelah menjadi lumpuh. Entah bagaimana, masih belum ada kabar dari Dewa Sejati Sacharo atau Jenderal Iblisnya. Dan sekarang dua variabel baru telah muncul. Tidak, pastinya tiga. Mungkin jika orang lain yang menghadapi tantangan ini, mereka akan frustrasi. Namun, senyuman Arithzia semakin lebar seiring dengan setiap tantangan yang dia lewati. Tiba-tiba, dia menoleh ke petugas. Jangan bodoh, tidak, kita tidak seharusnya melakukannya. Kedalaman klan Sapientia selamanya harus tetap menjadi misteri bagi semua orang. Cadangan kita tidak boleh dimanfaatkan bahkan untuk sesuatu yang tampaknya sepenting ini. Sebaliknya, inilah yang akan kita lakukan. Mengerjakan. Masalah dengan kuadran kabut air sudah ditetapkan, biarkan saja. Bahkan kekalahan pun tidak akan menjadi masalah besar. Aku hanya ingin menggunakan BPA untuk mengkonfirmasi sesuatu. Sedangkan untuk tingkat menengah, Anda mengirimi saya laporan bahwa Yandere masih belum muncul, kan? Jika dia muncul, jangan ragu. Bunuh dia ketika penjagaannya paling rendah. Bahkan jika persentase kemungkinan dia membelot rendah, saya tidak suka variabel. Sampai saat ini, kami hanya memobilisasi Sekte Gagak Emas. Nyalakan api di bawah klan Teratai Api dan klan Kelahiran Kembali Api. Ingatkan mereka tentang siapa yang membunuh para jenius surgawi terbaik mereka. Bahkan jika Madeline entah bagaimana telah menemukan cara untuk mengusir semua pengkhianat, itu berarti jumlah murid Sekte Flaming Lily sangat sedikit. Jadi, beri mereka lebih banyak musuh untuk dilawan dengan jumlah yang menyedihkan itu. Akhirnya, jika waktunya tepat, bocorkan pergerakan kita pada dia Soken. Di tingkat menengah, tepat di luar kota Lili Tengah, kemunculan Lila, Damaris, dan Zaire membuat Yandere mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia tidak tahu siapa orang-orang ini. Pada saat itu, tepat saat dia menoleh ke arah suara-suara itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar datang dari punggungnya. Sudah terlambat untuk bereaksi, wajah Yandere sedikit memucat, tetapi pada akhirnya, dia menghela napas. Kehidupan seorang pengkhianat harus berakhir seperti ini, bukan? Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dari Dion. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak. Mungkin suatu hari ketika Dion jatuh ke dalam siklus kehidupan dunia seperti yang dilakukan semua orang, ia akan berubah menjadi budak pribadinya. Dia tidak berkhayal bahwa dia lebih baik dari Madeline,
tetapi laki-laki adalah binatang. Setidaknya itulah yang dia pelajari dalam hidup yang singkat. Mungkin lebih baik dia meninggalkan dunia dengan cara ini daripada mati dalam kematian yang terjadi dan ditelan suatu saat nanti. Anggota laki-laki klan Golden mencibir saat bulunya, yang dilapisi api emas menyala, mengarah ke punggung halus Yandere. Dia hampir bisa melihat tubuhnya tertusuk. Sulit bagi para ahli Sudo Dao untuk berkomunikasi dengan ki misterius mereka. Biasanya, mereka hanya akan menggunakan sedikit saja pada serangan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di waktu lain, mereka mengandalkan ki surgawi seperti yang dilakukan oleh para dewa puncak. Oleh karena itu, pemuda itu tahu bahwa Yandere tidak dapat bereaksi meskipun lebih kuat darinya. Dia telah merangsang ki misteriusnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa bertahan dengan ki surgawi. Membubarkan, tiba-tiba, dunianya sendiri bergetar. Suara lembut seorang wanita muda bergelombang, menggema seperti dering halus lonceng perak. Seharusnya tidak mungkin suara selembut itu membawa kekuatan sebesar itu, namun tanah berguncang dan langit berguncang. Pada saat itu, tinju laki-laki dimulai dengan punggung Yandere, membuatnya terbang beberapa ratus meter melintasi dataran. Namun, harapan akan pertumpahan darah dan tubuh yang tertusuk tidak pernah menghasilkan hasil. Laki-laki itu gemetar saat dia melihat ke langit, matanya sekilas pada seorang wanita muda dengan wajah manis dan rambut merah muda panjang. Dia belum beranjak dari tempatnya berdiri, namun laki-laki itu merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya, sedemikian rupa sehingga dia berputar ke belakang, tidak mampu menenangkan dirinya. "Kamu menyelamatkannya?" Zaire bertanya dengan bingung. "Dasar bodoh sekali," Lila berkata dengan ekspresi menyayanginya. "Jika dia adalah musuh kita, mengapa mereka menyerangnya? Dia adalah bawahan kakak." "Oh," Zaire mengangguk mengerti. Bukan karena dia terlalu bodoh untuk memahami konsep ini, Zaire sangat cerdas. Sebaliknya, dia tidak langsung mengambil kesimpulan yang dimiliki Lila. Dia berpikir bahwa Yandere mungkin adalah seseorang yang masuk ke dalam kekacauan ini secara tidak sengaja dan karena dia kuat. Para bajingan ini ingin menyingkirkannya saat perhatiannya sedang terganggu. Karena darah drakoniknya, Zaire bukanlah orang yang suka menyelamatkan yang lemah. "Jika kamu mati, maka kamu tidak cukup kuat, begitulah dunia." Satu-satunya yang dia miliki terhadap aturan ini adalah keluarganya sendiri. Jika Madeline kehilangan sehelai rambut pun di kepalanya, orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang membayar. Namun, Lila memiliki empati sejati. Dia pada dasarnya adalah orang yang baik. Bukan hanya itu, tapi dia jelas tidak hanya mengetahui niat laki-laki itu untuk menyerang, tapi juga niat Yandere untuk menyelamatkan mereka. Zaire tidak ingin dia menyelamatkan mereka karena teknik yang dia gunakan adalah rahasia yang tidak boleh disebarluaskan dengan mudah. Jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan Madeline, tentu saja, itu baik-baik saja. Madeline tidak sia-sia, tapi, itu jelas bukan untuk orang asing. Yandere berkedip bingung. "Aku hidup." Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1528 kemarahan. Dia berdiri, wajah pucat dan gaun penyihirnya tertutup debu. "Aku juga tidak terluka? Bagaimana mungkin?" Yandere merasakan sakit yang parah di punggungnya, tetapi hal seperti itu bagi para kultivator dapat diabaikan. "Ah, siapa kamu?" Laki-laki itu tidak lagi memiliki sikap ahli Sudo Dao. 7 orang yang mengikutinya, termasuk rekan wanitanya, memandangnya dengan tingkat kebingungan yang berbeda-beda. Mungkin hanya perempuan yang mengerti dari mana rasa takutnya berasal. Gadis kecil itu, hanya dengan satu kata, dia benar-benar menghilangkan ki misterius Alax. Dia bahkan tidak terlihat memaksakan diri, bagaimana mungkin? Detak jantung wanita itu semakin cepat. Ini tidak bagus sama sekali. Kemampuan seorang empati sejati berada di luar pemahaman individu-individu ini. Ketika pertama kali dimulai, hal itu terkait dengan emosi. Seseorang dapat merasakan pikiran-pikiran samar dan memahami orang-orang di sekitarnya hingga tingkat yang lebih rendah. Setelah berkembang, seseorang dapat membaca pikiran-pikiran yang dangkal. Adalah mungkin untuk langsung membaca pikiran seseorang tanpa banyak usaha sama sekali, kecuali penggunaan harta karun seperti The Seal. Setelah empati sejati berkembang sekali lagi, pikiran yang sangat tersembunyi dapat dibaca. Kenangan, rahasia kelam, niat tersembunyi yang tidak diketahui bahkan oleh orang itu sendiri. Semuanya bisa dibaca, namun, ini bukanlah bentuk akhir dari empati sejati, bahkan tidak mendekati. Mengapa True 4 diperlukan untuk memasuki makam Elvin? Bukankah karena hanya mereka yang bisa dengan mudah menavigasi permainan kuno yang melindunginya? Empati sejati bukan sekadar melihat kebenaran dalam diri manusia, tetapi melihat kebenaran dalam segala hal. Sekarang, bagaimana jika kebenaran itu diterapkan pada formasi? Bukankah mustahil menjebak 4 sejati dalam hal seperti itu? Bagaimana jika kebenaran itu diterapkan dalam pertempuran? Bukankah kelemahan teknik apapun akan diungkap?
Tapi, bagaimana jika kebenaran itu diterapkan pada bahasa? Bagaimana jika makna terdalam di balik kata-kata bisa dipahami? Bukankah mungkin menghancurkan seluruh dunia hanya dengan berbicara? Kamu mungkin tidak mengenal aku, kata Lila dengan suaranya yang manis. Tapi, kamu pasti kenal kakakku. Kamu telah menjebak istri kakakku. Kakakku Madeline. Denganku di sini, kamu bukan tandingan kami. Kamu bisa membersihkan jalan, atau menghadapi konsekuensinya. Ini adalah hari di mana dunia persilatan akan terbakar. Semua orang akan mengingat hari di mana adik perempuan Dion bahkan lebih cemerlang dari dia. Di dalam lautan gelap, Dion sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Bukannya dia tidak mau memikirkannya, tapi dia tidak bisa. Jika dia memikirkan bahaya yang dihadapi istrinya, ketenangannya akan hancur dan dia bahkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Li, sudah waktunya, silakan masuk ke dunia batinku. Pastikan untuk menjauh dari api hitam. Aku sedang berjuang untuk mengendalikannya bahkan sampai sekarang. Jika sesuatu terjadi padaku dan mereka bubar. Dion menatap Matahari, dengan lembut memegang bahu rampingnya. Jika aku akan mati, aku akan mengeluarkanmu dari duniaku. Jangan ragu sejenak pun dan langsung gunakan susunan teleportasi yang kuberikan padamu, oke? Tubuh Ri bergetar, sebelum akhirnya dia tersenyum pahit. Kamu tahu, aku tidak bisa melakukan itu. Jangan tanya hal-hal bodoh padaku. Sebagai gantinya, aku akan dengan patuh memasuki dunia batinmu. Jika kamu tidak ingin aku mati, maka jangan mati sendiri. Kata-kata tegas Ri tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Mengetahui bahwa 6 ahli Dao hanya berjarak beberapa ratus mil, jarak yang tidak ada artinya bagi ahli Dao, Dion hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Detik berikutnya, hanya ada dia, tenggelam jauh di kedalaman lautan. Jauh di bawah permukaan, tidak ada apapun selain kegelapan tak berujung. Itu pernah dinyalakan oleh benteng klan Rainbow Kunpeng, tapi Dion telah merobohkan semuanya. Jarak pandang yang rendah ini menguntungkannya, karena dalam waktu dekat, dia akan menjadi satu-satunya yang mampu menggunakan akal sehatnya. Dion merobek jubahnya dari dirinya sendiri. Dia akan menjadi gambaran sempurna dengan simetri yang kencang, tetapi sebagian besar lengan kanannya hilang. Karena dia akan melawan ahli Dao. Lengan palsu tidak akan bertahan bahkan satu pukulan pun, jadi mengapa menyia-nyiakan ki jiwanya untuk masalah sepele seperti itu? Dia bisa merasakan kedatangan musuhnya. Mereka tampaknya tidak terburu-buru, malah, menurut Dion, mereka mengulur waktu. Mengapa Aritzia begitu percaya diri melakukan manuver tersebut? Itu karena dia yakin Dion tidak bisa mendapatkan bantuan dari klannya dalam waktu yang lebih singkat. Semua orang tahu bahwa wilayah rusa surgawi di lantai Dao tidak berawak, itu berarti klan Dion saat ini tidak memiliki siapapun yang mampu melakukan perjalanan antar kuadran dengan cepat. Dan, bahkan jika mereka melakukannya, Sekte Kabut Air telah menutup portal teleportasi mereka untuk orang luar untuk berjaga-jaga. Mengetahui hal ini akan terjadi, Dion bahkan tidak mempertimbangkan untuk meminta bantuan Nenek Celeste. Namun, meski yakin dia telah menjebak Dion, Aritzia memberikan informasi kepada BPA tentang musuh yang kuat. Itu bukanlah cerita yang sulit untuk diputar mengingat semua orang mengetahui tentang lautan gelap. Yang perlu dia lakukan hanyalah memperindah sedikit dan BPA langsung jatuh ke telapak tangannya, langsung mengirimkan 6 ahli Dao tingkat tinggi. Dari awal hingga akhir, segala sesuatunya tampak sesuai dengan ekspektasi Aritzia. Bahkan jika semuanya menjadi kacau di tingkat menengah, selama Dion jatuh di sini. Itu akan berakhir, hoho, apakah kalian semua melihat apa yang aku lihat? Salah satu laki-laki memandang ke depan dengan penuh semangat. Tadinya kukira ini akan menjadi misi yang sulit, jadi mengapa hanya ada satu pemuda cacat di sini? Harus kukatakan, seorang wanita menjilat bibirnya. Dia punya fetish yang cukup menarik, berdiri di sana telanjang seperti itu. Tapi aku tidak bisa bilang kalau aku mengeluh. 13, kamu pelacur, kamu berada di tempat tidurku tadi malam tapi kamu sudah mencari pria lain. Kenapa kamu menyalahkanku? 12, salahkan dirimu sendiri karena tidak setampan dia. Dan, dari apa yang kulihat, tidak sebesar itu juga. Dua wanita yang tersisa tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memedulikan kemarahan di wajah 12. Jelas sekali bahwa mereka berenam sedang dalam suasana hati yang baik. Mereka telah diperingatkan tentang bahaya misi ini, tapi sepertinya ada kesalahan. Mereka dapat dengan jelas melihat harta karun klan Jafari di kejauhan, sebuah busur kuno bertuliskan simbol asing dengan bola berputar berwarna abu-abu, perak, dan hitam di tengah gerbangnya. Tetapi tampaknya satu-satunya orang yang menjaganya adalah Dion. Tentu saja, mereka mempertimbangkan fakta bahwa masih ada musuh yang bersembunyi. Namun, sebagai individu yang cerdas, mereka semua memahami satu hal, jika seseorang benar-benar kuat, tidak diperlukan skema. Jika musuh mereka sekuat yang terlihat dari sumbernya, maka mereka tidak akan bersembunyi. Kanamnya mengobrol ringan seolah-olah Dion tidak ada di sana.
Indra ketuhanan mereka meluncur dengan bebas di setiap celah tubuhnya. Namun, Dion tidak bergerak. Akhirnya, mereka mulai merasa agak aneh bahwa makhluk surgawi tingkat 1 bisa begitu tenang dalam situasi ini. Ketenangan Dion tidak lagi hanya sekedar topeng. Rasanya seperti dia telah melupakan segalanya, seolah-olah satu-satunya hal yang penting adalah tugas yang ada di tangannya. Dia telah berusaha keras untuk mencapai terobosan mental selama beberapa hari terakhir. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa itu. Mungkin kata-kata Evangeline tentang dirinya di masa depan ada hubungannya dengan itu. Namun, dia tidak bisa memikirkan hal ini. Laki-laki menyebut diri mereka 10, 12, dan 14. Para wanita itu menyebut diri mereka 11, 13, dan 15. Jika ini semacam peringkat, maka BPA jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Dion jika 6 ahli Dao yang lebih tinggi hanya bisa mendapat peringkat yang sangat rendah. Namun, dia masih bertekad untuk membunuh mereka semua. Hari ini, dia kemungkinan akan membuat satu musuh lagi yang tak terduga untuk dirinya sendiri. Dia akan mati dan ceritanya akan berakhir di sini, atau dia akan bangkit dan menemukan cahaya baru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tahu bahwa jika dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Arizia tidak akan mampu menahan amarahnya. Datang. Pada saat itu, suhu lautan gelap turun hingga puluhan derajat. Tepat ketika keenam orang itu mengembangkan kesadaran ilahi mereka keluar sesuai situasi yang mereka hadapi, ki dingin yang merembes membanjiri indera mereka, memaksa mereka berteriak kesakitan. Pertaruhan Dion telah membuahkan hasil. Di antara mereka berenam, tidak ada satupun yang merupakan pengguna es. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1529 air. Dion bukanlah seorang eksibisionis bodoh yang menyiapkan pertunjukan untuk 6 ahli Dao. Dia telah mempersiapkannya sejak lama. Bahkan beberapa jam pun terlalu lama untuk diberikan kepada Dion, apalagi berhari-hari. Alasan Dion telanjang adalah karena pakaian tidak ada gunanya baginya. Faktanya, mereka akan menghalangi. Sebelum keenam orang ini mencapainya menggunakan jangkauan indera ketuhanan mereka, Dion telah lama melapisi dirinya dengan lemak bagian dalam paus biru. Selama beberapa hari terakhir ini, dia tidak hanya menghabiskan waktu menyusun formasi, tetapi dia juga menganalisis secara menyeluruh 5 spesies di bawah komandonya dengan bantuan Ri. Berkat pemahamannya yang mendalam tentang binatang, hanya beberapa jam sudah cukup untuk memahami semua rahasia binatang kelas biasa, apalagi beberapa hari. Dion mengetahui alasan mengapa paus biru kebal terhadap ki dingin mereka adalah karena evolusi yang sangat khusus yang dialami cadangan lemak mereka. Evolusi ini tidak hanya membuat daging mereka bergizi tinggi, tetapi juga memberi mereka pertahanan dan kemampuan penyembuhan yang hebat karena vitalitas besar yang tersimpan di dalamnya. Dion telah melapisi dirinya dari atas sampai bawah dengan lemak-lemak ini. Alasan keenam orang itu tidak menyadarinya adalah karena Dion tidak mengizinkan mereka. Mereka yakin mereka dapat melihat semua rahasia Dion hanya dengan sekali pandang. Tetapi bagaimana tingkat kekuatan jiwa Dion dapat dibandingkan dengan binatang buas yang terkenal karena kelemahan jalur jiwa mereka? Itu tidak cantik, tapi Dion tidak punya hak untuk mengkhawatirkan citranya saat ini. Selama lapisan itu ada di kulitnya, ki dingin tidak akan mampu menembus tubuhnya. Hal ini memungkinkan dia untuk bebas menggunakan energinya sesuka hatinya. Dion mulai memahami bahwa bukan ki celestial dan jiwanya yang dipengaruhi oleh hawa dingin. Sebaliknya, ki dingin menggunakan keduanya sebagai jembatan ke tubuhnya. Dengan lemak yang kini melapisi dirinya, jembatan itu secara efektif terputus. Sekarang, dia tidak dibatasi sedikit pun. Baru saja, Dion telah menggunakan akal ilahi untuk melepaskan paus biru dari beberapa beast species yang dia sembunyikan di sekitar lautan dalam formasi melingkar. Tanpa menyadarinya, 6 ahli Dao telah masuk ke dalam jebakan. Mereka mendapatkan respons yang diharapkan Dion. Mereka menarik kembali kesadaran ilahi mereka, percaya bahwa karena kerapuhan jiwa, mereka berada dalam bahaya. Mereka kemudian berusaha melapisi tubuh mereka dengan lapisan pelindung ki. Namun sesaat kemudian mereka menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang lebih buruk lagi karena ki dingin langsung meresap ke dalam tubuh mereka. Sial, 12 mengertakkan gigi. Ki dingin apa ini? Dia menyadari bahwa satu-satunya yang dapat menahannya hanyalah tubuhnya. Ketika dia mencoba menghilangkan ki dari dalam tubuhnya menggunakan energi misteriusnya, masalahnya semakin buruk. Dia merasa tubuhnya menjadi es dari dalam keluar. Mereka mencari-cari, tetapi menyadari bahwa mereka buta total. Dion sudah beberapa mil di depan, jadi mereka bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Mereka buta total. Salah satu dari mereka berusaha menerangi sekeliling dengan api, hanya untuk berteriak kesakitan saat ki dingin menembus jiwa mereka. Ten, yang belum mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang, mengerutkan kening dalam-dalam, tubuhnya secara tidak sengaja menggigil. Mereka tidak dapat menggunakan ki mereka tidak dapat melihat apapun tanpa akal ilahi mereka, dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menggunakan keinginan mereka. Ini konyol,
Bahkan sebelum mereka mulai bertarung, mereka kehilangan 70% kekuatan mereka dalam sekejap. Bahkan lebih dilebih-lebihkan jika mereka memperhitungkan pengaruh ki dingin terhadap memperlambat tindakan mereka. Kembali ke belakang, sekarang. 10 meraung. Tidak ada yang berani membantah perintah dari anggota berpangkat tertinggi di sini. Siapapun yang memiliki harta karun yang bersinar, keluarkan sekarang. 10 memanggil sekali lagi. Ya. 15 menjawab, mengeluarkan bola kecil berisi cahaya yang berayun lembut. Itu adalah harta karun kelas master yang tampaknya tidak berguna yang tidak pernah dia gunakan selama ribuan tahun. Siapa sangka itu akan berguna sekarang? Untung saja itu kelas master, dan tidak lebih rendah lagi, kalau tidak tekanan air saja akan menghancurkannya. Saat mereka ingin menghela nafas lega, gigi 15 mulai bergemeletuk. 10, ki dingin mempengaruhi jiwaku melalui hubunganku dengan harta karun ini. Kau pasti bercanda, sisi lucu 13 tidak terlihat. Dia telanjang, mungkinkah ada alasannya? 10 berpikir keras. Dia menganggapnya aneh, tapi dia membuang pikiran itu. Lagi pula, mengingat betapa minimnya pakaian mereka berenam di sini, tidak ada gunanya menilai Dion. Namun, mengingat situasinya, mungkin, berapa lama kamu bisa bertahan? 15? 10 akhirnya bertanya. Melalui giginya yang gemeletuk, 15 menjawab. Biasanya aku bisa mempertahankannya tanpa batas waktu dan menerangi beberapa puluh mil sekaligus. Tapi, jika aku berusaha sekuat tenaga seperti itu, aku akan menjadi es dalam 1 jam. Jika aku mempertahankan jangkauannya hanya 100 meter, aku bisa bertahan lama. Beberapa hari, paling lama 2,5. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Ten mengangguk. Pertahankan jaraknya hingga 100 meter untuk saat ini. Tetap waspada. 10 menyadari bahwa informan mereka tidak salah. Ini adalah misi yang sangat berbahaya. Ki dingin macam apa yang bisa mempengaruhi ki yang penuh teka-teki dengan begitu cepat dan mudah? Siapa yang menyangka bahwa ketika mereka menemukan jalan kecil yang terang, situasinya akan berubah sekali lagi? Ki dingin tidak hanya tampak berlipat ganda kekuatannya dalam sekejap, tetapi kepadatan air meningkat puluhan kali lipat. Tampaknya suatu saat, air tempat mereka berada akan menjadi es. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, Dion telah melakukan banyak penelitian terhadap 5 spesies yang menjadi bidangnya. Untuk saat ini, ular laut dan karang api tidak terlalu berguna baginya, tapi paus biru, kuda laut, dan ubur-ubur adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang paling menarik perhatian Dion adalah mengapa ki dingin sepertinya hanya bekerja di dalam air. Apa istimewanya air? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1530 kebanyakan. Sayangnya, bahkan dengan bantuan Ri, dia tidak dapat memahami hal ini. Namun, ia memahami banyak hal termasuk, semakin tinggi kepadatan udara, semakin besar efektivitas ki dingin. Dion percaya bahwa hal ini pasti ada dengan lingkungan tempat paus biru dibesarkan. Bagi jeda biru, perairan yang lebih padat sama dengan perairan yang lebih dalam, yang dalam iklim bumi berarti suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kemampuan bawaan mereka merespons tekanan udara berlebih dengan lebih efektif. Tapi, bagaimana Dion bisa tiba-tiba meningkatkan kepadatan udara? Lautan gelap tidak sepadat lautan di dekat dasar bumi karena letaknya yang jauh lebih dangkal. Jawabannya ada pada kemampuan spesies lain, kuda laut. Kuda laut memiliki 2 kemampuan bawaan dibandingkan dengan paus biru. Mereka menghasilkan getaran psikedelik dengan pita suara mereka yang dapat membangun bentuk kehidupan yang lebih lemah ke dalam ilusi yang mendalam, dan mereka memiliki kendali bawaan atas arus laut. Karena kecerdasan kuda laut yang rendah, kemampuan pertama ini hampir tidak berguna. Itu hanya mampu membodohi monster kelas umum yang sama tidak cerdasnya. Namun, kemampuan kedua ini sangat berguna. Paus biru terbiasa bermain kuda laut. Oleh karena itu, mereka jelas saling membalas satu sama lain. Ukuran jeda biru yang terlalu besar membuat gelombang musik ki mempengaruhi kesulitan mereka, sementara kendali kuda laut terhadap arus udara juga sangat membantu mereka. Dengan menggunakan kendali mereka terhadap udara untuk mengurangi kepadatan di sekitarnya, ki dingin jeda biru kehilangan banyak efektivitasnya terhadap kuda laut. Namun, Dion menggunakannya dengan cara yang berlawanan. Alih-alih memerintahkan mereka untuk mengurangi kepadatan, dia malah memerintahkan mereka untuk meningkatkannya berkali-kali lipat. Meskipun ki dingin memiliki efek terbesar terhadap energi dan ki jiwa, Dion menyebut ini sebagai kebetulan evolusi. Paus biru jelas tidak memiliki musuh yang menggunakan jiwa atau energi, mereka adalah binatang kelas bawah, bagaimana bisa? Awalnya, ki dingin dimaksudkan untuk menembus tubuh secara perlahan. Jeda biru kemudian akan menggunakan kekuatan tubuh yang sangat besar untuk langsung menghancurkan musuh mereka. Jika ini tidak benar, lalu bagaimana Dion bisa menggigil begitu hebat meskipun Ri sudah menghilangkan ki dingin dari dirinya? Pada saat ini, 6 ahli Dao sedang mengalami hal itu.
Tidak hanya tiba-tiba menjadi jauh lebih sulit untuk bergerak di perairan yang padat, ki dingin perlahan meresap ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar. Bagian terburuknya adalah mereka tidak tahu di mana musuh berada. Setelah kepadatannya berlapis-lapis berkali-kali, perkiraan 15 sebelumnya menjadi sebuah lelucon. Jangankan 2,5 hari, dia beruntung bisa bertahan 5 menit lagi. Pada akhirnya, dia terpaksa memundurkan radiusnya menjadi hanya 5 meter. 10, aku hanya bisa bertahan setengah jam lagi dalam radius ini. Dia berkata dengan gigi bergemeletup. Ada hal lain yang tidak dia katakan juga. Dengan kepadatan yang melonjak begitu tinggi. Dia tidak yakin berapa lama lagi harta karun kelas master dapat menahannya. Dion menyadari betapa pentingnya kerahasiaan sejak awal. Dia tahu bahwa ki dingin bahkan lebih efektif jika paus biru berada lebih dekat, tetapi dia juga tahu bahwa mereka memancarkan cahaya alaminya sendiri. Jika Dion membiarkan mereka terlalu dekat, mereka pasti akan ketahuan, lalu musuhnya bisa menebak-nebak tindakan apa yang harus diambil. Meskipun paus biru sangat kuat, tubuh mereka paling banyak bisa bertarung 1 lawan 1 dengan ahli dao semu terbaik, mereka hanyalah umpan meriam di hadapan 6 ahli dao tingkat tinggi. Hal ini bahkan terjadi 2 kali lipat pada kuda laut yang memiliki tubuh sedikit lebih lemah. Agar rencana ini berhasil, Dion terpaksa menggunakan keempat paus raja dan 8 kuda laut raja. Jika dia kehilangan mereka, itu akan menjadi pukulan yang sangat dahsyat untuk dibicarakan. Masih kurang, Dion mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Musuh-musuhnya berpura-pura lemah sekarang, beberapa dari mereka bahkan berpura-pura panik, tetapi dia tahu bahwa ahli dao tidak akan mudah bingung. Stabilitas mental seorang ahli yang telah lama berkultivasi jauh di luar pemahaman Dion. Mereka memancingnya, Dion mencibir. Kesombongan mendalam yang ia sembunyikan dalam dirinya agar tetap tenang mulai meluap keluar. Ini akan menjadi ranjang kematianmu. Beri aku waktu 2 minggu. Aku akan membuat keputusasaan itu menjadi nyata. Raja ubur-ubur, ini waktunya kalian berdua bertindak. Pikiran Dion berkomunikasi dengan 2 beast species lagi. Melepaskan 2 makhluk cantik yang berkilauan dengan cahaya pelangi. Keduanya tidak seperti ubur-ubur pada umumnya. Bisa dibayangkan perubahan yang dialami untuk menahan kepadatan air yang begitu besar dengan tubuh mereka yang dianggap rapuh. Tiba-tiba, busur petir biru menyerang seluruh tubuh mereka. Berdiri di 2 sisi laut yang berlawanan, mereka berkomunikasi satu sama lain. Lautan yang gelap menyala. Pada awalnya, keenamnya terkejut, tapi itu hanya sesaat sebelum bahaya besar menguasai mereka. Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut yang paling mematikan. Petir mereka tidak sesederhana menyetrum korbannya. Itu akan menembus jauh ke dalam tubuh, merembes ke tulang belakang, saraf dan otak, perlahan-lahan membunuh sel-sel terpenting dalam tubuh. Ada 8 raja kuda laut dan 4 raja paus biru. Namun, spesies yang hanya memiliki 2 raja adalah spesies yang paling mereka takuti. Busur petir sangat cepat. Begitu cepat sehingga para ahli dao bahkan tidak berpikir untuk menghindarinya, mereka hanya bisa memperkuat diri. Seberapa sulitkah menghindari arus petir di perairan dalam? Terlalu sulit. Guncangan yang menusuk sepertinya menusuk jiwa mereka. Untuk sesaat, mereka melupakan ki dingin, hampir secara refleks menggunakan energi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bersabarlah, 10 mengom. Mereka segera menyadari bahwa upaya mereka untuk memancing Dion tidak berhasil. Selama ini, mereka berbicara dengan lantang. Prestasi seperti itu mudah dilakukan oleh seorang ahli dao bahkan ketika terendam air. Mereka berharap memanfaatkan fakta bahwa Dion mendengarkan percakapan mereka untuk berpura-pura lemah. Nyatanya angka yang diberikan 15 juga palsu, dia tahu betul bahwa dia bisa bertahan jauh lebih lama dari yang dia katakan. Tapi, Dion tidak bergeming. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.